Siapa bilang HP Oppo yang punya penampilan cantik tak cocok untuk dipakai main game mobile secara kompetitif? Pandangan itu perlu ditarik jika Anda mengetahui Oppo A76 ini. Pasalnya, ponsel ini dibekali SoC yang cukup oke untuk menjalankan game-game populer masa kini. Oppo A95 adalah smartphone terjangkau dengan yang merata di banyak sektor, baik layar, performa, kamera, daya tahan baterai, semuanya oke. Bahkan desainnya pun keren. Untuk masalah performa, tugas-tugas esensial sehari-hari dapat ditangani dengan gegas oleh SoC Snapdragon 662. Kemampuan multitasking HP ini juga sip berkat RAM sebesar 8GB. Kalau pengguna merasa kurang, ada fitur ekspansi RAM untuk hingga 5GB. Sehingga HP ini punya RAM total 13GB. Kalau soal desain, Oppo A94 terbilang kompak dan ringan. Penutup belakangnya dibikin dengan teknologi Oppo Glow yang memberikan kesan premium sekaligus mampu meminimalkan berkas sidik jari. Yang keren lagi, Oppo A95 sudah memperoleh sertifikasi IPX4, artinya, HP ini tahan cipratan air dari segala arah. Adapun menurut klaim Oppo teknologi pengisian cepat 33 Watt mampu membuat baterai HP ini terisi 54% dalam tempo. Samsung Galaxy A23 hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini punya kecepatan prosesor, CPU, mencapai 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB yang masih bisa ditambah atau diperluas menggunakan microSD. Siapkah kamu menghadapi era teknologi seluler generasi kelima? Jika iya, sudah banyak beredar ponsel 5G di dalam negeri yang hadir. Namun, kebanyakan adalah ponsel kelas atas yang harganya selangit. Nah, Samsung kini punya solusi buat kamu yang ingin punya HP berkonektivitas 5G dengan harga terjangkau. Inilah Samsung Galaxy A32 5G yang dirilis pada Mei tahun 2021. Ponsel dengan chipset MediaTek Dimensity 720 5G ini mendukung band N40 alias frekuensi 2400 MHz. Frekuensi inilah yang dikonfirmasi Kementerian Kominfo bakal dipakai untuk menyelenggarakan layanan 5G yang pertama di Indonesia, dengan operator Telkomsel. Infinix Zero 5G jadi ponsel 5G pertama Infinix yang rilis resmi di Indonesia. Ponsel ini akan dibekali dengan Dimensity 900 sebagai besutan dari MediaTek dengan fabrikasi 6 nanometer. Selain itu, chipset ini dirasa sangat cocok dengan Infinix Zero 5G karena telah turut mendukung jaringan 5G di dalamnya. Redmi Note 10 Pro juga hadir dengan layar AMOLED. Layarnya sendiri berukuran 6,67 inci. Untuk konfigurasi 4 kamera di Redmi Note 10 Pro terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, di mana sudah tersemat kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Performa Redmi Note 10 Pro dipercayakan pada prosesor Snapdragon 732G dengan varian memori yang ditawarkan yakni RAM 6 atau 8GB dan ROM 64 atau 128GB. Sedangkan sumber dayanya mengandalkan baterai berkapasitas 5020 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat, atau fast charging 33 Watt. Ponsel Vivo Y series seringkali terkenal akan desain bodinya yang unik dan memukau, dan Vivo Y75 5G bukanlah pengecualian. Ia memiliki teknologi desain crystalline matte yang dikombinasikan dengan dua warna untuk hasilkan desain dynamic color yang memukau. Vivo meluncurkan dua versi HP kelas menengah Vivo Y53s. Satunya sudah 5G, dan satu yang lainnya berkonektivitas 4G. Yang ada di samping ini adalah versi 4G dengan SoC MediaTek Helio G80. Versi yang 4G ini cukup menarik karena membawa komponen dan fitur-fitur keren. Untuk layarnya, panel memang masih IPS, namun, layar Full HD Plus dengan bentang 6,58 inci tersebut punya ragam warna yang kaya karena tembus standar DCP-3 layaknya bioskop modern.
Vivo Y21T bisa dibilang merupakan penyempurna dari Vivo Y21 dan Vivo Y21s. Pasalnya, dapur pacu ponsel ini adalah yang paling ganas. HP ini memakai SoC Snapdragon 680 yang cukup kencang dan efisien. SoC ini sebenarnya mirip dengan Snapdragon 662 atau 665. Akan tetapi, karena dibikin dengan fabrikasi 6 nanometer, konsumsi dayanya jadi turun. Temperaturnya saat beroperasi juga tidak tinggi. Duet Snapdragon 680 dengan baterai 5000 mAh membuat Vivo Y21T bisa dipakai hingga 1 hari lebih. Sebagai varian Pro, HP ini memang tidak sebaik Pro Plus dalam spesifikasi maupun kemampuan secara keseluruhan. Tapi, rupanya tetap ada beberapa hal yang dimana ia lebih unggul dibanding varian Pro Plus. Sebut saja layarnya yang kini mengusung refresh rate 120Hz alih-alih 90Hz. Walau begitu, panelnya berubah dari AMOLED menjadi IPS LCD saja. Bukan cuman itu, baterai ponsel ini juga memiliki kapasitas 5000 mAh yang sedikit lebih banyak dari Pro Plus dengan kapasitas 4500 mAh. Tapi hal ini juga jadi berimbas ke fast chargingnya yang hanya 33 Watt sedangkan Pro Plus sudah sediakan daya 60 Watt. Upgrade diri Anda dengan menggunakan Nokia 5.4. Si HP Nokia dengan bodi keren yang wajib dimiliki oleh penggila mobile fotografi manapun. Tekstur bergaris diagonal di bodi belakangnya menambah aksen elegan dan terasa nyaman di tangan. Kendati masih menggunakan sensor sidik jari di belakang alih-alih di samping, kamera ini juga bukan hanya sekadar pemanis belaka. Mengusung resolusi 48 megapiksel sebagai lensa utamanya, Anda bisa merasakan pengalaman pemotretan dengan zero shutter lock agar momen langka lebih mudah diabadikan.